Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Cukup lama ya saya nggak muncul di tengah-tengah saudara sekalian. Saya percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak hal ya yang sudah kita lewati dalam hidup ini. Saya percaya sekali dalam hidup ini ada yang memantau kehidupan kita. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Bersyukur ya sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kadang-kala kita yang meninggalkan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, saya saat ini juga sungguh ya bangga dengan cara Tuhan memelihara hidup saya. Banyak sekali sekarang dalam pelayanan kita melihat perubahan-perubahan terjadi ya, dimana rasanya semakin dekat ya waktunya Tuhan itu akan menghukum secara total ya, secara massal manusia yang ada di bumi ini, yaitu penghakiman yang terakhir itu ya saudara. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tetaplah bersandar berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, terlebih ya yang sudah ada juga yang mengatakan, kenapa sih Uni nggak nongol-nongol lagi? Ya, nih salam ya dari Uni, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap kita saling mendukung. Apapun masalah kita, proses hidup kita, ketahuilah itu belum akhir dari segalanya. Ya. Kita sekarang ini kita coba melihat di Filipi pasal 2. Mungkin waktu itu saya sudah pernah bahas juga ya, tetapi tidak salah kalau kita mengulangi kembali ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang ingin saya sampaikan ternyata ya, mungkin saja di lingkungan kita, di keluarga kita, di gereja kita, di komunitas kita ya, kita menemukan ada orang yang disebut oleh Alkitab ini bengkok hati ya, bengkok hati. Ada orang-orang, sekelompok orang itu yang bengkok hatinya. Dan juga ada dikatakan bahwa di situ ada juga orang yang sesat. Dan ada juga kita melihat mungkin ya satu keluarga, satu gereja atau satu organisasi kita, bagaimana tipe orang yang bengkok hati ini. Bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bengkok hati ini dan yang sesat. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita menjadi bintang, menjadi bintangnya. Bintang itu tempatnya di atas ya, di atas. Dan bintang itu mendapat cahaya dari matahari kan. Matahari itu digambarkan seperti Bapa, dan bintang itu anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Maka dia diberi kuasa oleh Tuhan, sehingga dia juga menjadi terang di tengah kegelapan ini. Nah, Tuhan maunya kita seperti itu. Maka Tuhan bilang supaya kamu tidak beraib, tidak bercacat celah. Supaya kita bisa menjadi bintang itu, lakukanlah perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam keluarga kita atau di dalam
gereja kita atau organisasi kita, ciri-ciri orang yang bengkok hati ini adalah orang yang suka menutupi kesalahannya dengan berdalih bermacam-macam alasan, berbelat-belit, saudara. Dan pantang dia mengakui kesalahannya, pantang dia menerima kekalahannya. Berbagai cara dia menutupi, sekalipun harus memakai firman, dia nggak masalah. Jadi kalau ada orang seperti itu, udah jelas-jelas dia salah. Udah banyak saksi, tapi tetap dia berkelat-kelit, berbelat-belit. Itu ciri-ciri orang yang bengkok hatinya. Hatinya tidak pernah lurus. Karena bengkok hati itu, saudara, ya, itu susah diluruskan. Akan lebih mudah kita bertemu dengan orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu digambarkan seperti orang sedang tersesat. Orang yang tersesat ini biasanya, jikalau kita tunjukkan jalan, kalau kamu terus ke sana itu ada lubang loh di depan itu, ada jurang, nggak ada jalan. Kamu harus balik ke sini. Biasanya kalau orang yang tersesat itu, orang itu mau mendengar nasihat atau dinasehati atau ditegur. Berbeda dengan orang yang bengkok hati tadi. Kalau lebih gampang kita melihat orang bengkok hati itu, ya, seperti ahli-ahli Taurat di zamannya Yesus itu. Dia tahu kok Yesus itu benar, tetapi dia tidak mau Yesus ini merebut kekuasaannya. Dia tidak mau Yesus ini memimpin hidupnya. Dia hanya ingin dia dihargai. Dia sudah duduk di kursi itu. Apapun yang dia lakukan selama ini, yang dia tutupi, ya, dengan jubah-jubahnya itu, dengan topeng-topeng rohani itu, sudah diterima oleh banyak orang, sehingga orang nggak berani menegurnya. Kalau dia perhatikan Yesus ini, Yesus akan menegur dia. Yesus akan merombak, ya, semua tatanan yang nggak benar itu harus dirubah. Orang ahli Taurat ini tidak mau, saudara. Ini orang bengkok hati itu begitu. Tetap dia akan menjalankan apa menurut dia itu benar dan paling benar. Jadi dia tidak butuh nasihat. Dia bisa kok hidup tanpa Yesus itu, dia bisa kok hidup tanpa kamu. Jangan nasihatin saya. Nah, ini ciri-ciri orang yang bengkok hati itu. Maka orang yang bengkok hati ini sedikit sekali kemungkinan dia bertobat, saudara, kelompok ini. Tapi kalau orang berdosa, orang tersesat, dia tahu itu salah, dia cepat-cepat bangkit. Dia tahu itu melawan Tuhan, dia nggak mau lanjutkan. Dia tahu itu di depan ada lubang, akan menghancurkan hidupnya, keluarganya, mungkin juga usahanya. Karena dia sudah tersesat, melakukan hal yang tidak benar. Tapi ketika dia sadar, dia cepat berbalik. Nah, orang-orang yang begini dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang dicari oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus datang mencari orang yang berdosa. Domba-domba yang tersesat. Bukan domba-domba yang bengkok hati, saudara. Tetapi lebih dari itu, Tuhan ingin kita menjadi bintang. Karenanya di ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Kalau ada orang menasihati kita, nasihatnya itu benar, nggak usahlah berbantah-bantahan. Akui, itulah awal dari pemulihan hati.
Yang beruntung kita yang sudah melakukan dosa tadi tuh. Kita akui kesalahan kita, kita akui pelanggaran kita. Nggak usah berargumentasi, berbantah-bantahan katanya itu. Tanya jawab, menjawab. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah ada pemulihan, kita diselamatkan, maka kita itu tidak beraib, tidak bercela. Nah, orang-orang inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Yang bengkok hati, yang seperti itu nggak akan dipakai oleh Tuhan. Dia akan dipakai oleh iblis nanti, saudara. Maka ada manusia iblis, ada manusia Allah. Ada jemaat iblis, ada jemaat Allah. Jadi hanya ada dua. Ya. Kita belajar tentang Alkitab ini, hanya ada dua roh, roh Allah dan roh iblis. Yang suam-suam kuku yang di tengah-tengah tadi ragu-ragu, saudara, itu akan binasa dengan sendiri. Kita harus memilih, mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Kalau kita baca di Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-12, saudara ya, ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalau kita sudah hidup kita ini udah penuh dengan dosa, dosa kita rasanya sudah merah bagaikan kermizi, ya saudara ya. Tapi kita berbalik kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita. Dan kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka disebutlah kita lahir baru. Dilahirkan secara roh. Jadi kita sebagai anak Allah di dalam roh Allah itu. Maka kehidupan rohani kita diperbaharui oleh roh itu. Sehingga kalau kita mau tunduk sepenuhnya, pikiran kita, hati kita semua diperbaharui oleh Tuhan. Nah, orang-orang seperti itulah yang layak disebut anak Tuhan, yaitu bintang tadi, menerangi yang gelap, mencari yang tersesat. Kalau ketemu yang bengkok hati, sudah nggak usah, karena orang yang bengkok hati itu akan terus begitu, dan dia tidak akan berubah. Buktinya, ahli Taurat itu dia tidak bertobat dan dia tidak merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Yesus ingatkan, tegur, pelan, keras, malah Yesus disalibkan oleh mereka, dibunuh. Artinya kebenaran itu bagi dia, bagi orang bengkok hati itu nggak penting, saudara. Sama saja kita memberikan mutiara ke babi. Jadi banyak ya, kalau kita melihat orang yang tidak layak seperti itu, tapi jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi gembala, jadi majelis, mengaku anak Tuhan. Padahal kalau kita selidiki dengan firman, bahwa standar hidup kita ini adalah firman, saudara, dia sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. Rohaninya sudah terputus, sudah mati, sudah terlepas. Dia tidak dikuasai lagi oleh Roh Kudus itu. Tidak dikuasai lagi oleh firman itu. Tetapi kita masih punya tugas sebagai anak terang ini, ya, atau bintang ini, untuk yang tersesat, saudara. Yang masih mau dinasehati, yang masih mau ditarik ke jalan yang benar. Jadi kalau kita sendiri juga bengkok hati, ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pemimpin, apalagi pemimpin rohani, sudah tahu salah di hadapan Tuhan, kita tetap saja berkhotbah luar biasa. Harusnya sadar diri, kita berdamai dulu dengan Tuhan. Selesaikan dulu dosa kita. Sekarang berzina lalu duduk minta ampun lalu selesai. Sekarang mencuri, menipu orang,
lalu duduk selesai minta ampun, ada harga yang harus dibayar, saudara. Ada harga. Bagaimana saudara akan menjadi pengajar? Mengajari jemaat, orang lain tentang kekudusan, tentang kasih, pengampunan, kerendahan hati. Besok saudara bikin lagi dosa, begitu. Dan seterusnya begitu. Kalau jemaat tahu, kalau orang lain tahu, kalau anak, istri, suami tahu, lalu saudara enak mengatakan, itu urusan saya dengan Tuhan. Kalian jangan ganggu-ganggu biji mata Tuhan. Saudara pakai ayat itu. Mempermalukan Tuhan, saudara. Bertepuk tanganlah iblis. Apalagi orang yang gak seiman dengan kita. Tuh lihat. Jadi kalau kita benar jadi terang itu, di Yohanes pasal 12 ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Tak boleh kita ikut ajaran yang lain, aturan yang lain. Ikuti ajaran Yesus. Kalau Yesus bilang jangan berzina, jangan berzina. Jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan berdusta, ya jangan berdusta. Itu ajaran Yesus. Nah, kita harus mengikuti itu, saudara. Maka kita gak akan dipakai oleh dunia ini. Tidak akan dipakai, saudara. Dunia ini membenci pengikut Yesus itu. Tetapi ironis sekali, kalau kita sama-sama mengaku Kristen, tetapi kita tidak bisa melakukan sama-sama melakukan perintah Tuhan. Yang satu melakukan perintah Tuhan Yesus, mengikuti Yesus, yang satu mengikuti ajaran iblis. Bagaimana kita akan membangun kesatuan itu yang gak mungkin, kan saudara? Maka Tuhan bilang, jauhilah mereka yang seperti itu. Tidak menghormati Tuhan. Lalu dilanjutkan, siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku ada. Jadi kita, pemimpin kita tuh hanya Yesus. Apapun, kemana kata Yesus baru, jangan keinginan kita sendiri. Apakah saudara pengusaha? Apakah saudara itu kerja di pedagang? Nah, itu kita harus tahu. Tuhan tanya dulu, Tuhan boleh nggak saya di situ? Kalau boleh Tuhan mendahului langkah kita, Dia akan di situ. Apalagi melayani. Nggak usah kita repot minta pelayanan ke sana sini. Karena di balik itu pasti ada motivasi yang gak beres, saudara. Supaya kita dapat uang. Kita melayani, apalagi gerejanya besar. Saudara, jika kita benar menjadi bintang itu, benar kita jadi pelayan Tuhan itu, di tempat yang kecil, di tempat yang besar, yang penting ada Yesus di situ. Ada Yesus di situ. Yesuslah yang mengatur kehidupan kita, ekonomi kita, kebutuhan kita. Nah, itu bedanya dengan orang yang bengkok hati. Orang yang bengkok hati itu nggak ngikut Tuhan. Dia semau-mau dia aja, saudara. Dia atur hidupnya. Dia seperti Tuhan untuk dirinya. Kalau bisa orang lain juga ikut dengan cara dia. Kalau kita waras, tentu kita nggak akan mau dong ikut orang yang nggak waras. Orang pengikut iblis begitu. Padahal sudah mati rohaninya. Hubungannya dengan Tuhan sudah nggak ada. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Kan di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu kan. Beribadah, ibadah yang sejati, serahkan tubuhmu. Jiwa, roh, tubuhmu itu harus serahkan dulu ke Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kita tidak sama dengan dunia. Nah, dilanjutkan di ayat
tadi ya, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26 tadi. Dan dikatakan di ayat di ayat itu juga dia katakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Dihormati oleh Bapa. Seringkali kita mencari penghormatan, gila hormat kita. Dan kita menggeser firman Tuhan, menggeser kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini, carilah kehendak Tuhan itu. Ya, kehendak Tuhan itu kita mau jadi bintang. Supaya kita tidak beraib, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan dunia ini kita juga bisa tidak bercela, saudara. Orang mencari kesalahan kita itu sulit kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Ibarat terang itu, orang-orang gelap itu kan suka tuh cari kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, jelek-jelekin kita, ya. Kadang-kadang memfitnah kita. Dia yang bersalah, dia timpakan tuh ke kita. Lalu dia cari kambing hitam. Kambing hitam udah habis sekarang, saudara. Sudah banyak laku, paling laris itu. Ada orang seperti itu. Dia tidak urus kesalahannya, dia cari kesalahan. Kenapa? Karena dia ditegur, diingatkan. Kita, kalau kita anak Tuhan, saudara, yang menegur kita langsung itu adalah Tuhan itu. Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Artinya apa? Ketika kita melakukan sedikit saja pelanggaran, kesalahan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu, di dada kita, di hati kita, ya, itu sudah tak nyaman, saudara. Tuhan mulai menegur kita itu. Itu anak Tuhan tuh peka karena dia punya hikmat. Dia terhubung dengan Bapa itu. Sedikit saja kita melanggar, Bapa itu tahu. Sekarang saja ya, orang bisa menangkap perampok, pencuri, pemerkosa itu pakai CCTV. Apalagi mata Tuhan kita dengan berlaksa-laksa saksi di dunia ini. Ketika Tuhan sudah mengingatkan kita, cepat berbalik. Cepat sadar, oh iya. Itu anak Tuhan, saudara. Bukan, tidak mungkin anak Tuhan itu tidak melakukan pelanggaran, tidak mungkin selama di bumi ini. Tapi dia cepat sadar. Dia tidak bisa tinggal di dalam dosa itu. Maka dia layak, wajib menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah yang bengkok hati, di tengah-tengah yang sesat ini. Karena di Daniel pasal yang ke-12, di ayat yang ketiga dikatakan di situ bahwa dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Digambarkan oleh Tuhan bahwa orang bijaksana, orang yang menuntun orang ke jalan yang benar itu adalah bintang yang bercahaya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian? Secara manusia, kalau saya pribadi kadang-kadang sulit sekali ya, saya melanjutkan hidup ini di tengah-tengah orang yang bengkok-bengkok hati ini, saudara. Karena saya dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Tapi di antara itu ada juga yang tersesat. Saya mengambil tugas saya. Oh, saya bukan untuk yang bengkok hati ini, tapi untuk yang masih bisa dinasehati. Ada kalanya mungkin dia belum bisa berubah total ya. Umpamanya ya, dia melakukan hal yang bertentangan dengan
perintah Allah, kehendak Allah. Oh kita, iya tante tolong doakan ya saya tante supaya saya bisa berubah ya tan. Dia belum berhenti loh saudara bikin dosa, tetapi sudah kelihatan ada ciri-ciri kerendahan hati di situ. Tinggal kita doakan, terus kita nasihati. Dan saya melayani orang-orang seperti itu saudara, puji Tuhan. Ada yang berbalik, banyak yang berbalik. Walaupun di samping saya, di kiri kanan saya juga yang bengkok hati ini, yang selalu ingin menjatuhkan ya. Pekerjaan iblis kan begitu ya, nggak akan menopang pekerjaan Tuhan, tidak. Dia akan menghancurkan. Sedangkan kita ini adalah alatnya Tuhan itu. Dia ingin mematikan, dia ingin menghancurkan, melemahkan, dia pengaruhi orang sekeliling. Tetapi kita tidak perlu ya menjelaskan atau mencari pembenaran atas diri kita atau kelakuan kita, apapun itu tidak perlu. Karena kebenaran yang kita lakukan ini, dialah yang akan membela kita. Seperti di Yohanes pasal 12 itu ya, bahwa siapa yang melayani kata Tuhan, dia akan dihormati. Biarlah Bapa itu sendiri memberi penghormatan kepada kita, menghargai kita. Kalau kita sudah ada di tangan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan kita. Sekuat apapun hukum di dunia ini gak akan bisa menangkap kita, menjatuhkan kita. Karena kebenaran itu adilnya luar biasa. Dia adalah hakim yang adil. Yesus Kristus itu adalah hakim yang adil, saudara ya. Saya di dalam perjalanan hidup saya, saudara ya, di dalam usia saya sudah gak muda lagi ya, saudara. Kadang-kadang saya berpikir, apakah kalau saya lihat ya kakak saya atau teman-teman saya itu banyak saudara dapat sakit penyakit begitu kan. Kadang-kadang kau dilihat, kenapa kok sampai kayak gitu? Ada kala saya lihat juga karena dosa yang dia lakukan, karena dosa yang tidak dia selesaikan. Kitab Wahyu juga mengatakan penzina itu dilemparkan ke ranjang orang sakit. Tetapi banyak gak mau juga sadar, saudara. Tapi ada juga orang emang sakit itu benar diizinkan oleh Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Kalau didoakan nanti dia ada orang lain mendoakan lalu dia bisa sembuh. Kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga ya saudara ya di dalam dunia ini. Apalagi saya sebagai penginjil, pure saya sebagai penginjil saudara. Memang itu sudah komitmen saya dari awal saya mengikut Yesus ini. Bukan saya tidak mau bekerja, saya nggak mau cari uang begitu. Memang saya sudah berjanji saudara, di dalam kehidupan saya ketika saya mau menjadi alatnya Tuhan, saya tinggalkan seluruh pekerjaan saya. Bagaimana Tuhan memproses saya sampai benar-benar titik terendah saya di dalam ekonomi itu sangat luar biasa, menyedihkan, memalukan sebagai manusia, saudara. Saya berjuang melawan diri saya sendiri. Saya sudah berjanji, masa saya akan mengingkari? Orang semua keluarga dulu bertanya, emang kamu udah gila ajaran apa? Kamu udah hidup ya sedikit lagi tuh. Saya sudah mulai membuat sinetron yang pendek-pendek itu. Ini akan mencapai jenjang yang lebih tinggi. Dan saya santu berjanji saya tinggalkan 180 derajat. Saya berbalik. Dan benar di bawah titik nol ekonomi saya, saudara. Saya berjuang melawan diri saya sendiri. Karena di dalam tubuh kita ya ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Yang selama puluhan tahun tubuh jasmani ini yang berkuasa atas kehidupan ini. Sekarang saya ingin memunculkan yang berkuasa itu harus kehidupan rohani saya yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur memiliki predikat sebagai anak Tuhan itu. Kalau sampai hari ini saya bisa bertahan tanpa saya harus kerja itu kembali ya sudah. Karena Tuhan bilang jangan kembali ke tempat yang lama. Kita harus maju ke depan.
Sedangkan di depan itu komitmen saya mau melayani Tuhan sepenuh hati saya, segenap hidup saya. Pernah dalam 3 tahun itu saya balik, saudara, habis saya dihajar, saya tidak sejahtera. Nah, sejahtera saya waktu transisi itu, saudara, saya terima Yesus itu, saya kontrak ya sama salah satu stasiun TV, 6 episode, saya peran utama waktu itu. Jadi waktu saya terima Yesus itu sudah, sebelum saya terima Yesus, saya sudah selesaikan 3 episode, tinggal 3 lagi. Lalu saya terima Yesus. Itu benar-benar peperangan dalam hidup saya luar biasa. Saya sudah berjanji, tetapi ini kontrak ini kalau saya nggak lanjutkan, bagaimana kerugian orang lain yang harus saya tutupi? Sedangkan ekonomi saya di bawah titik nol. Dan saya lanjutkan itu, saudara. Saya selesai. Benar, saya tidak sejahtera, saudara. Saya tidak bisa menjadi bintang, itu rasanya menerangi. Karena peranan saya itu menantang sekali. Sebagai janda genit, saudara. Yang jualan di pinggir jalan, janda kembang. Banyak jadi incaran laki-laki. Bagaimana? Sebelum saya terima Yesus, saya memerankan itu enak sekali. Tapi setelah itu, itulah pergumulan saya yang terberat, saudara. Itulah saya tahu bahwa saya tidak boleh di otak saya ini ada otak bisnis, itu udah nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Pikiran saya harus memakai pikiran Kristus itu. Karena biar bagaimanapun kalau kita berdagang, kita jadi pengusaha, jadi apapun, pasti kita akan terbawa arus itu. Akan terbawa, apalagi dunia saya, saudara ya, dunia entertain, dunia hiburan itu. Saya nggak tahu yang lain. Saya nggak bisa kerja-kerja yang lain, berdagang apa itu juga saya kurang bisa. Saya orang Padang, tapi kurang bisa saya berdagang kayak di pasar-pasar itu, saudara. Tapi tetap saja kalau berdagang itu banyaknya saya rugi aja, saudara. Saja itulah saya tidak, apapun bentuknya bisnis, saya nggak akan lagi berbisnis. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya, uji coba ya, masa krisis itu, dari perpindahan dari agama saya lama ke baru, saya menyelesaikan 3 episode di situ. Saya udah minta ampun sama Tuhan, tapi karena sebagai anak Tuhan saya harus menepati janji ini, dan saya selesaikan dengan cacian, makian, karena banyak salah, saudara, banyak dikat, tidak lagi luas seperti sebelumnya. Saya lewati itu, saya menjadi pengalaman, dan saya katakan, iya Tuhan, kalau saya kembali menyimpang ke kiri ke kanan, tegurlah saya Tuhan. Saya akan tetap mau jadi pelayan Tuhan. Di mana Tuhan ada, baru saya mau di situ. Di mana Tuhan perintahkan saya, baru saya ke situ. Walaupun kadang-kala nggak masuk di akal manusia, saya harus ke situ. Tapi kalau kata Tuhan, bayangkan habis itu saya melayani di pemulung, saudara. Saya bikin pakai kardus itu, saya kumpulin orang-orang pemulung-pemulung itu. Saya mulai menghancurkan, meleburkan keakuan saya. Saya merendahkan hidup diri saya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Merendahkan hati saya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Pembentukan yang luar biasa. Demikian kalau kita mau jadi bintang. Jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantahan dengan Tuhan. Jangan takut. Kita gak akan dipelihara oleh Tuhan. Ya saudara, yang puji nama Tuhan. Semoga kita akan bertemu kembali ya. Saya tahu bahwa dunia ini semakin dipenuhi dengan kuasa gelap. Bintang itu akan sedikit di bumi ini. Kalau bintang kejora banyak, saudara, yang kelap-kelip banyak, saudara. Tapi bintang yang tetap menjadi terangnya Tuhan, menjadi garamnya Tuhan, itu sangat sedikit sekarang.
kita bisa saksikan di gereja-gereja. Jadi gembala udah kaya mau kaya, jemaatnya susah, dia nggak mau tahu, saudara. Sebagai pemimpin, ya sedikit banyaknya kita melihat bagaimana pemimpin kita bekerja. Tapi pemimpin rohani sekarang udah banyak yang parah, saudara. Tapi jangan saudara sampai parah. Ya, kita bangun diri kita sendiri, karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi, nggak bisa nebeng-nebeng, ya saudara. Mari kita tetap menjadi terang sampai, karena terang itu yang akan dilihat oleh Tuhan. Bercahaya, ada cahaya nggak di bawah? Oh, tuh ada di situ tuh. Oh, si A. Oh, itu si Tulus. Oh, itu si Ari di situ. Dia lihat. Kalau gelap nggak kelihatan, saudara. Karena jika anak manusia itu datang ke dunia ini, dia bertanya, masih adakah dia dapatkan iman ini di bumi? Kepercayaan kita terhadap Tuhan bagaikan bintang diterangi oleh matahari itu. Terkoneksi terus, terhubung terus. Ya, nah puji Tuhan. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tetaplah menjadi terang. Tetaplah menjadi sekecil apapun terang itu. Terus datang ke Tuhan. Terus nanti wattnya akan ditambahkan 5 watt. Terus 10 watt. Kalau kita melakukan pelanggaran kesalahan, hari itu kita diingatkan Tuhan, hari itu harus bertobat. Jangan dibawa tidur kesalahan itu. Jangan dibawa berhari-hari, dia nanti mengendap. Dan dia akan menjadi berakar di hati kita. Akar dosa itu maut upahnya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.